Niki napa di antara kaifiah Quran nerangno teng manungsa niku ngangge amsal ya. Amsal niku perbandingan utawi contoh. Ngono. Terus amsal niku pokoke napa? Cara Yogya contoh sing go perbandingan apa Mas? Misalnya wong iku nak khusuk ra rohan kaya Mustofa ini jenenge contoh. Contoh pengenyek. Oh contoh iku ngenyek gak bener kok ngene. Apa? Ora tuwa-tuwa ora ngene. Ya ora perumpamaan enggak diterjemah. Oh, perbandingan. Sebab bahasa Indonesia perbandingan. Oh, analogi, kias, Misalnya begini, saya ini punya uang 1 juta milik saya, atau punya mobil milik saya. Kemudian ada enggak orang lain yang boleh memakai mobil saya, menjual, menyewakan kayak berhaknya saya? Ada enggak? Enggak ada, karena itu milik saya. Nopo? Kowe di bojo kan ra yo lek wong liya nganggo bojo ora melok. Nah. Sekarang begini logikanya, kamu ini ngendikane pangeran. Nek wong musyrik itu orang yang menyekutukan apa? Tuhan. Kamu ini misalnya punya mobil atau punya aset, boleh enggak orang lain setara dengan kamu? Oh ya tidak boleh, ini milik saya, enggak boleh orang lain setara dengan saya. Yang paling berhak saya karena ini milik. Lha kowe trimo manusa wae ora mau disaingi dalam kepemilikan. Kok pangeran sing gawe manusa sing gawe langit bumi ana pihak sing setara mbek pangeran. Wong kowe pemilik amatir wae ra oleh ana wong sing setara mbek kowe, kok pangeran sing pemilik sejati. Ada sesuatu sing setara, yaiku rupane berhala utawa Yesus utawa siapa saja. Paham iki, Bro? Lha iku jenenge apa? Sojo bocah sekarang. Nah, bahasa Indonesia ini perbandingan bocah. Tapi ahli swarga goblok barang dunia bener swarga. Aksaru ahli jannah al-bulbu. Sing akeh di swarga wong goblok. Jadi kemungkinannya kula di Mustafa dhisik Mustafa. Perkarane kok nyambut kula. Jadi kok nyapu sih maksudnya orang bagus. Lumayan. Ya kan ya, oke sampai lebih sih, saponi sih atau apa? Aku lagi mau. Tapi suaraku selesai apa? Apa di sini? Enggak, ini penting. Kenapa sih? Apa gitu? Cara Jawa. Di Jawa nak mana nih? Masalah perumpamaan. Orang perumpamaan itu riye. Sembrono. Pangeran dia contoh jadi agak terima umpama ngenyek tuh. Barang sing gak nyata, ini nyata. Setiap orang punya sesuatu, pasti gak ada orang lain yang setara dengan dia cara menguasai sesuatu itu. Saya punya HP ini, boleh gak orang lain setara dengan saya dalam kepemilikan HP ini? Cara menggunakan, cara menjual, cara sakarap itu, ada enggak? Kalau kamu manusia punya sesuatu, tidak boleh orang lain setara dengan kamu. Kenapa kamu bikin Allah punya zat yang setara? Nah, itu Allah menggugah kesadaran wong musyrik. Cek goblok, cek keliru, muga utek kok eleke ngono. Semper wong anti. Napa niku? Ora iso ora niku musyrik cara Jawa. Apa umpama? Nyata kan kamu enggak mengikhlaskan orang lain menguasai rumah kamu itu nyata apa umpama? Ya iya malah cuma nang umpama ora oleh, tapi nek kiye-kiye maknane ya umpama. Tapi kan pas maknani rasa sadar, cara dilingno terus dicabut mesti. Ya juga. Apa? Tandingan, sono tandingan. Kayak partai politik kan. Kayak PKI, kayak film G30 SPKI, ono tandingan ono sing pro ono sing. Apa kan? Nah ini penting sekali karena dalam semua Al-Quran itu amsal itu dipakai tolong ukur sama Allah. Kada ribuwahul amsal kata sini berapa? Anjala minas sama imaan fasalat audiatum bekodaria fakta malasaidu jabada robiya umayu ituna ali binari doa akhiyatina matan jabatum itu. Terus kada ribuwahul haqqo wal batil. Terus apa jabadu badabu
sufa wa amama yang fauna sampai khususin ada juga dari buahul amsal. Jadi amsal itu real, bukan umpama, tapi misalnya begini ya dalam ilmu ikhlas, sama tak latih ikhlas. Ikhlas itu gampang, latihannya gini. Saya itu masih hafal teks yang ada di kitab hikam begini. Mana aka antatta iya male salaka minal makhlukin. Apa yubi hulaka antatta iya atau wahwa rabbul alamin. Jadi wong sing aran hikam atau wali-wali dulu itu kalau ngelatih ikhlas itu gampang. Allah ini saya bawa jam. Ini misalnya milik saya. Allah itu melarang kamu sesuatu yang enggak milik kamu, aku milikmu. Boleh enggak misalnya saya ngaku barang yang milik orang lain, boleh enggak? Ya, karena sesuatu yang milik manusia saja enggak boleh diaku orang lain. Karena itu milik orang lain. Misalnya jam atau HP. Apalagi sesuatu sing khas miliknya Allah, yaitu sifat ubudiyah, sifat uluhiyah, sifat bahwa Tuhan itu segala-galanya. Enggak boleh orang merasa segala-galanya. Segala-galanya itu sifatnya Allah. Ngatur-ngatur alam ini sifatnya. Kok kamu merasa bisa ngatur dunia? Itu berarti Fir'aun mengambil sifat yang miliknya Allah. Wong miliknya orang saja kamu ambil enggak boleh, apalagi miliknya Allah. Jadi fikih. Paham gitu? Mulane kena sujud itu yang penting. Sujud ning pangeran itu penting karena sujud itu khas kita. Kita manusia sungkem ning pangeran sujud. Tapi kira usah ngrasa berhak mlebu swarga. Bangsa berhak wae pangeran. Meskipun kira perlu ngrasa berhak mlebu neraka, meskipun bakat lah ora usah ngrasa berhak. Pokoke ketoke kok parek ngono ae tapi ora usah mlebu napa. Mulane neraka wae wong kafir. Wong mukmin pun neraka iku mohal saja. Mergo neraka wae wong kafir. Dadi kena mlebu neraka ora oleh mbek pangeran ora wae mlebu lebon. Mulane kula niku optimis, ora ngarah wong mungkin neraka wis mustahil. Piye-piye neraka wis dikakno wong kafir. Lah dene ki mlebu yo salah alamat ora gone kok dileboni. Lah iku ke donga muga konangan, kok nak konangan diusir. Mergo iku ora alamat, lah diusir kon neraka jenenge syafaat, napa? Dadi sause dicocokno identitas, ternyata kowe mukmin. Terus dintas. Karena orang pas no, orang. Mulane ketika Kanjeng Nabi wong mlebu neraka senajan ana iman sak sekolah darah tetep ditok. Terus kalau sahabat yang bantah, ya Rasulullah, bukankah di Quran itu semuanya ada kata khalidina fiha, sekali masuk neraka adalah selamanya? Jawab Kanjeng Nabi iku ahlun nar alladzina hum ahluha, yang selawase sing berKTP neraka, sing wis penduduk neraka. Memang dia beralamat. Nah kita itu alamatnya swarga, cuma sidik kepleset kecemplung. Nah itu alamatem tetap. Mulane kemungkinan kita di neraka abadi itu mustahil cara ahli sunnah wal jamaah, karena itu tidak milik kita. Pasti kita tidak boleh masuk situ. Buktinya wong kafir ngobrak kita kalau kita masuk situ, karena ini tidak apa, tidak milik kita. Ya bukan tempat kita. Dia kudu yakin bahwa neraka itu udah sebuah biaya caranya. Kok yakin mlebu tuh? Yakin bahwa neraka itu mustahil bagi kita. Karena itu udah alamat kita. Mau kita itu mlebu tapi orang beralamat situ. Mulane Nabi ono sing bantah. Kurang ajar Nabi jadi dibantah. Tapi yo ono barokah yang ora dibantah ora diterangno. Jadi sing khalidina fiha itu sing berKTP neraka, sing berpenduduk. Tapi walakin nasun asobat bunyi, tapi manusia yang punya dosa terus dicuci dengan api akhirnya mlebu neraka. Tapi ketika alat proses pensuciannya selesai, dia nanti masuk surga. Mengenai cara mazhab Abu Hanifah termasuk alat pensuci itu api. Itu masyhur, itu logikanya gini, letong itu kan sering campur tanah terus jadi botol, jadi keramik. Ya kayak botol-botol teng biduan kan mungkin dulu nyun sewu kan dipakai letong, dipakai nopo kotoran terus jadi botol. Cara mazhab Syafi'i setelah jadi botol harus disuci karena materinya dari sirjin, dari nopo, dari letong. Atau misalnya gas nopo itu, gas yang saking kotoran itu, biogas, mungkin juga dari kotoran. Nah cara Imam Syafi'i itu enggak suci, tapi cara Abu Hanifah itu suci karena api itu sudah alat
pensuci sehingga boto itu mesti suci karena ngalami pembakaran berarti ngalami takdir pensu. Mari kita arah wudu, rantuk banyu, rantuk turok. Setelah itu tak kau neng LPG itu cara Abu Hanifah suci, no? Paham ya? Alasannya Abu Hanifah karena ketika orang banyak dosa itu disucikan oleh api. Berarti api alat suci. Sebab itu botol yang terbakar meskipun dari teledong suci. Biogas orang madzhab Abu Hanifah itu cara berpikir Abu Hanifah. Ya nak bangsa sing untungno kita setuju dan nak wudu bening haram tetap mater. Apa kang jenenge Amsal itu jenenge? Enggak bahasa Indonesia. Kadang bahasa Jawa banyak keliru. Ya kadang bener bahasa Indonesia. Buatan bahasa Jawa sering salah kan dhisik ku digawe menghormat mbek kraton dadi ora pas-pas lae ku ngomong. Apa? Tak contohna meneh misalnya gini. Enggak, ini masalah Quran kan, sekali salah neraka. Orang itu kan dulu orang kafir itu Tuhannya banyak, zaman Kanjeng Nabi gitu, ini Mekah. Cara berpikir mereka, urusan kita ini banyak, kalau urusan banyak Tuhannya harus banyak. Muhammad, kamu ngajak ke Tuhan berapa? Satu. Mat wong aneh, urusan kita banyak, kasus kita banyak, Tuhan banyak aja tidak menyelesaikan apalagi satu. Makanya mereka mengatakan aja alal alihata ilaham wahida inna hadza la syai'un ujab, ini aneh, urusan banyak kok Tuhannya satu. Itu cara berpikir orang kafir era itu ya, era itu. Kemudian Nabi karena beliau fatona dan diajari Allah disuruh satu perbandingan, dikasih. Ini gue tinggal ayat ini loh. Dorobalakum matalam min, ini gue sentengannya. Dorobawaw matalar rojulan fihi suraka mutasyakisuna warojulan salamal tirojul hal yastawiyani masalah terus. Alhamdulillah. Terus kemudian Nabi pidato ya di depan umum. Makanya alamatnya orang alim warasatul anbiya itu harus punya kecerdasan berargumentasi. Karena ciri utama Nabi itu fatona, ya kecerdasan berargumen. Tapi saya roto-roto gak warasatul anbiya itu goblok-goblok. Ngafir nongol, kamu itu musibah tenan, musibah dalam Islam. Begini Nabi membuat contoh. Terus Nabi itu pidato di depan umum, ngendikan di depan umum. Kalau kalian punya majikan satu dengan majikan banyak, seneng mana? Ya seneng satu. Kalau kamu punya majikan banyak, semuanya memerintahkan kamu, semuanya perintahnya beda-beda. Kalau nggak dituruti marah semua, bingung nggak? Ya bingung. Milih mana punya majikan satu, ketua satu sama ketua banyak? Ya milih satu Muhammad. Nah, Tuhan kamu itu ketua kamu. Nah Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, bingung gue. Oke mat, Tuhan satu saja. Lah itu jenenge masal. Lah itu ya jenenge masal. Orang tuh di mindset otaknya dicuci, dibenarkan. Apa ayat itu dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul. Allah bikin satu perbandingan. Bagaimana kalau Anda seorang buruh dipimpin oleh orang yang banyak? Disebut apa? Mutasyakisun, yang beda-beda pendapat, beda-beda perintah. Dan kamu satu pembantu sing salamal dirojul, hanya milik satu majikan. Enak mana? Mereka sadar, wah majikan akeh ya repot. Allah ngendikan alhamdulillah, manis clear semua pikiran kita sama. Orang kepengin lebih atasan. Kalau Allah itu atasan kamu, ya harus Tuhan itu hanya satu. Itu jenenge masal. Jadi kok apa jenenge? Itu tidak umpama kan, nyata loh maksudnya. Mulai keberatan di mana ini? Orang tahu bener kok bang, mulai gue pengantil terus keberatan. Jadi kayak wong soleh, tapi nak ngomong orang tahu bener. Wong soleh dok. Apa mas? Wong soleh juga hormati, walah terang hormati wong soleh. Tapi anak wong soleh kadang yang menyesatkan, perkaranya gak tahu mikir wong soleh. Lalu cara ahli hadis. Cara ahli hadis gini-gini, misalnya Rugen kok neng perapatan merokokan dengan Mustafa main neng masjid tiga, itu nak bodoh nih, itu dosa Mustafa. Perkaranya nak bodoh nih, uang ngandel mereka pegawai neng masjid, nak Rugen kan serang ngandel mereka neng perapatan, itu dosanya gede. Mustafa, jadi cara ahli hadis, uang uteke rawi hadis soleh, berasoleh, itu sih dibenci sih. Soleh, mereka jari ahli hadis, coba nih aku mau melidiki uang berpenampilan soleh. Kalau nak Isra soleh kan orang nganten kok ini perapatan.
Lho Dimas Kanjeng cara ora tau istighosa ora iso bodoni wong. Nganti iso bodoni wong mergo serbanan, jubah pegaweane. Istighosa terus ana acara ritual yatim. Iya. Ora awalane perapatan, rokokan ngalor ngidul, terus ngeflag. Ayo nanam duit ning nggonku, ngadil gak kira-kira. Ndak jawab. Beneran yang hadis, mulai dhisik agama kurbane wong sing berpenampilan. Oh, nah, dia tinggal pola agama. Wali hadis ora aku kok napa elek ana. Ahli hadis paling diedek nek ana wong khusuk jebule bodho. Pol gedine. Wis tak bedheki ya Dimas Kanjeng katokan cekak terus sing perapatan. Paham ya? Terus bunga-bunga investasi ning nggonku. Engko tak gandakno. Kira-kira payu to. Tapi nek ibu-ibu wiridan istighosa atau salat Jumat ritual penyantunan yatim ya tuh serbanan omongan hati-hati terus juga. Dia tindel gara-gara kedok soleh tak kedok preman. Kedok soleh. Mulai hadis muang telepon, nabi soleh. Jebule ra bener muang ahli hadis ora aku. Masalah cara ahli hadis nopo. Jadi cara hadis itu wong nak rapati alim kudu kon ketok biasa. Bahaya nak ngomong bibel dibule melingkar. Ora sesuai. Ya wong hafal Quran ra darane anut sunah Rasul. Trimo cingkrang darane sunah Rasul. Saiki nabi ku hafal Quran. Dene milih sunah sing ora pati abot. Oke, kita ngakoni dekne cingkrang sunah Rasul, tapi sing hafal Quran yo luwe. Mosok hafal Quran angel lho hafal Quran. Mustafa lho kusuk lah kon setor ning nggonku nak ra 18 tahun. Wah hatam ora maksudnya. Maksudnya ora perkara goblok kang saya khusyuke maca nangis. Seneng kok suuga. Seneng kok apa? Suuga. Terus mantep fatakuna terus nangis. Ono kok mesti nangis? Kok iku loten neraka. Iku apa jenenge masal lho jenenge. Amolane wong ora usah khusuk nemen-nemen. Dhisik Quran wae gelem ngandani wong kafir. Lakum ni tengene tafsir Jalalan ai ayyuhal musyrikun iki ora kula ora bahan iki dawuh tafsir Jalalan lakum ai ayyuhal musyrikun. Dadi nabi bisa sabar tenan. Wong kafir ning komunitas jenenge Darunad Doa iku ning komunitas kafir mbek nabi diparani. Mereka kan pertama wantola kolmala minhum anim suwasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yura. Jadi ketika Nabi menggulirkan satu faham, nak Tuhan itu satu. Mereka pun bergerak rapat. Iya Muhammad gerakan Tuhan satu. Repot kita. Tuhan kita kan biasa banyak. Wantola kolmala minhum ayo kita rapat anim suwasbiru ala alihatikum. Kita harus sabar, kita harus komitmen bahwa Tuhan kita ini harus tetap banyak. Lu di rapat itu Nabi gak diundang datang. Ayo adu argumentasi. Nabi diwari pangeran wa dorobalakum dorobawau matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirrojul. Ternyata orang kafir ya dites ngono tok. Kamu seneng gak punya majikan banyak, perintahnya macam-macam, mereka memaksa nuruti semua. Sama satu majikan saja. Yang senang satu majikan, terus Allah itu ketua kamu, Tuhan itu ketua kamu, pimpinan kamu. Kalau banyak terus pimpin, perintahnya gitu. Akhirnya mereka sadar, terus Quran menanya Alhamdulillah. Jadi itu Nabi itu luar biasa sabarnya. Orang terus mutung. Ya ini mutung. Wandani ranurut, kandani ranurut. Rasanya saya yo kiai ini sing elek. Wong sunah Rasul kon sabar kok. Lah kula nuruti muteng ngaji jenengan, ngaji ada to Rembang rene tegal turu Mustofa, muteng. Ning arep kowe iso turu cara go guri kaya apa. Ya tapi yo ana wong turunan hebat lah, Gus Dur turunan yo hebat. Lan apa nak koyo napa Gus Dur. Dadi turu tapi ana ngomong iku paham. Mesti paham nak ngomong apa misine. Pasti paham nak mau ngomong tapi ora paham apa isi. Ora putih ora keramat. Lha iku jenenge masal. Apa? Mosok saudarane perumpamaan mboten. Orang itu akan sadar dengan masal tadi akan kados hikam lho. Mana aka antat da'ya mimma laisa laka mimma lil makhluqin. Apa yubihu laka antad da'iya wa huwa rabbul alamin.
Allah melarang kamu ngaku barang yang milik orang. Misalnya HP rugen tak aku, kan nggak boleh. Wong ngaku wae barangnya wong ora oleh apa meneh ngaku sing sifatnya Allah. Kayak Allah itu kan rububiyah, punya hak ya aluma. Kowe ora oleh sebagai manusia terserah kowe. Ora oleh misalnya aku di santri kita cuma manfaat iki ora oleh kok koyo pangeran nentok. Ya sempo terserah pangeran. Ora oleh koyo kiai-kiai sing terlalu fakih kok. Iki tak cuma manfaat iki wani aku tak dongakno kuwi. Lagi pangeran tapi nentok manfaat. Amatir kang dia ngrasa dilarang ramanti barno ora. Murah pangeran ra iso kan. Kadang santri misalnya Ruben tak senengi, Mustafa tak senengi dulu ngaji dulu. Misalnya tak kedingin turu, jebule pas turu ngipi ketemu Nabi sing ora apa. Wong ngipi junub yo ora. Semoga ora roh ngono ae, pokoke manusa ora roh ngono wae, sing roh mau pengen. Sifat serba tahu itu hanya milik Allah. Ya sudah, kita tidak perlu merasa serba. Makanya apa yubi kula ka antadaiya wa huwa rabbul alamin. Bagaimana mungkin kamu mengklaim sifatnya Allah ngaku barangnya wong ora oleh, pemene barangnya. Nah, pangeran nak nerangno ngoten pakai masal. Kamu ini pernah enggak punya barang kemudian orang lain setara dengan kamu dalam pengoperasian barang itu. Wong kafir ditanya gitu, ya ora oleh mata waeku ya aku paling berhak. Lalu alam raya ini milik Allah, semua milik Allah. Masa Allah yang memiliki, kemudian ada zat lain atau benda lain yang setara dengan Allah. Akhirnya mereka sadar, oh nak ngono syirik itu logika yang salah. Terus mereka itu termasuk sabari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Murah-murah ning tareh Nabi kaum kafir terus wah tak dalail 1 tahun rawon. Ada wong alim ora pati seneng poso, dasar ora kuat poso. Tapi memang secara tareh itu memang orang alim itu hujah. Tapi umpama ya hujah ya poso tuh ya apik. Saya kalau dikondok, kalau nak poso terus iku Gus terpuler dulu ya. Dari utek terus apa? Mane dalail ibadah, ojo kok wis ora iso hujah ya ora dalail ya ora poso. Tambah elek meneh. Wis rontok online kok. Apa masalah? Aku belum ketemu. Gambaran. Murah gambaran nyata, aku gambaran. Loh, aku takut. Saya punya barang, itu orang lain tidak boleh sok menguasai barang ini, itu gambaran apa nyata? Nyata kok. Mulai aku mau darah di gambar. Nyata enggak? Iya, sore somangan. Dia ini orang iso. Tapi nak kiai kuno mana nih umpomo, tapi cur kulon cur ngalim umpomo piye, nyata kok darane. Apa kan? Oh iya. Bodoh, pokoknya paham ya, pokoknya ngono iku. Ya seperti itu, pokoknya gak paham ya seperti itu. Kadali kaya mengkono-mengkono kabeh fasilun rangno ingsun. Kadali kaya mengkono-mengkono kabeh fasilun rangno ingsun ala ayat ing boro-boro ayat. Nubayyinuha terus iki. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Mulane kula suwun nggih pokoke sing ngaji kula nu nak kepengin iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diyakini nabi ku bayina. Bayina ku banget jelas. Pokoke nabi nak ngendikan itu logika hak, logika kebenaran itu jelas sekali. Sampai wong kafir wae gak berkutik. Mergo nak nggih logika itu masuk akal. Problem kita sekarang kalau soleh kok terus nane itikaf di masjid wiridan, tapi teke ora mlaku. Itu ya harus kamu hormati Kang, tapi dia tidak bisa makili warasatul anbiya dari segi hujjah. Mergo piye hujjah iku watil ka hujjatuna ataina Ibrahim ala kaumi. Hujjah itu harus diadu sama kaum, sama yang berbeda. Enggak bisa kamu menobatkan orang hanya dari masjid, dari kamar, mbok dungani, mbok wirid ora iso. Kudu pernah adu argumentasi. Lah sekarang kalau nggak debat terbuka, setidaknya sama-sama dilempar logika Tuhan satu dengan logika tiga kita lempar di pasaran lewat internet atau lewat ngaji, lewat terbuka. Nanti kan kelihatan mana yang lebih kuat, paham ya? Karena tadi logika Tuhan tiga, misalnya kalau Tuhan tiga lalu yang paling kuat siapa? Yang bapaknya. Ya berarti ketuanya bapaknya, berarti yang dua anak buah, berarti nggak jadi Tuhan. Pokoknya apapun itu. Nggak boleh Kang. Kalau kamu sendiri uzlah dewan mergo ngrasa saleh itu menentang sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu memproklamirkan diri kalau dia
Rasul dan dia membuka diri dan setiap ayat Allah disebut inna fi dzalika ayat, ini ayat harus kamu ketahui. Makanya ulama itu anti uzlah. Jika mengatakan kitmanul ilmi itu dosa besar. Kalau uzlah itu hatinya saja. Saya secara hati uzlah. Meskipun saya kumpul jenengan hati kula mboten nate ini. Ya joge era aku tahu eling kuwe mboten nate. Eling pangeran. Eling pangeran diutus eling Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dititipi kuwe lah mulet. Mulet yang dititipi. Repot. Jadi kan Nabi, titip HBB umatku, akhirnya samina. Jadi kita oleh protes, tapi biar digantikan kaji Nabi, topeng orang berdek kabudut gantikan umati. Gue beresor, 2 bulan tuh beresor. Terus karwan Nabi orang arah Nabi gantikan apa? Karena bulat. Mana orang kiai di umat bulat kok tersiksa, Nabi beresor Nabi bulat kok tersiksa, biasa aja. Tidak ngono lagi. Contoh gampang itu begini misalnya. Nabi Musa itu pernah debat sama Fir'aun. Perdebatan satu begini di depan umum. Saya ulang lagi ini di depan umum. Musa, lalu Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun cek ini. Oke, kalau Tuhan kamu itu Tuhannya bumi, saya berkali-kali jalan-jalan kemana-mana. Ma'alim tulakum min ilahin wa ini. Kamu tahu kan di sini yang dituhankan saya tok. Oke, ya. Terus Fir'aun masih membuka satu logika. Tuhan saya menghuni langit, kata Musa. Haman diceluk, Haman ibni li sorhal ali abluhud asbab masyur ya Haman ibni li sorhal ali abluhud asbab samawati fa'atol ya ilahi Musa. Haman, saya bangunkan piramida yang tinggi, saya ingin melihat di langit, betulkah ada Tuhan Musa? Ini kan jelimet, karena nanti kalau piramida dibangun, Fir'aun naik pun kan nggak pernah melihat Tuhan, dia tetap akan biar yang Tuhan saya. Ternyata setelah saya bikin piramida di atas juga nggak ada. Apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah hujjah. Akhirnya Nabi Musa merasa mensifati Tuhan, Tuhannya langit bumi itu nggak efektif dalam konteks melawan siapa? Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ngetikan gini, ya sudah gini aja, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu langsung KO. Karena umatnya Fir'aun baru sadar kalau Fir'aun Tuhan, babanya tanpa Tuhan dong. Kan Tuhannya datang terlambat. Mereka tahu Fir'aun punya bapak, punya mbak. Kalau sekarang Fir'aun Tuhan berarti babanya tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir kemudian. Kalau Yesus Tuhan jangan lahir di bumi dong, gak melok gawe jadi pangeran. Sekarang Tuhan Yesus lahirnya di bumi. Lalu sebelum ada Yesus, bumi yang gak bikin siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Nah itu terus banyak anggota kerajaan yang iman. Ini yang nantinya jadi cerita waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Karena ketika debat itu kelihatan kualitasnya Musa jauh di atas kualitas siapa? Fir'aun. Makanya mereka diam-diam iman. Makanya hujah itu kuat sekali karena orang nggak bisa bantah. Badino wong soleh sing khusyuk. Iku akeh wong kafir astagfirullah. Ning atine ngono. Ceritane ono wong begini sini mak astagfirullah wong anak turun ora. Ora tahu kepikiran bikin perda apa sing iso menghalau wong zina, tak gerakan apa wong semua. Mulan bener ahli hadis, wali hadis nek orang soleh ada fatwa pamut. Iki menengae tika virus kecan kemenes mbah meneng. Ku penting pola ahli hadis. Tapi aja aku lho, ora aku lho, ahli hadis. Masyhur. Imam Malik itu selawase ning Masjid Madinah tukang itikaf, tukang mulang. Itu ada orang di komunitas Masjid Madinah. Wajadtu fil Madinati mi'ata faqih. Saya di Madinah menemukan mi'ata aminin. Saya di Masjid Madinah menemukan 100 orang bisa dipercaya. Lawi itu minu ala baitil mal la tamanu. Kalau saya jadi kekuasaan mengelola baitul mal pasti bisa dipercaya. Ma akhadtu minhum al hadis, tapi saya tidak pernah mengambil hadis dari mereka. 5 ya Malik dari laisu min ahli, karena mereka ada ahlinya. Agak ahlinya kan takoki cara wong nate nak ditakoki wong ra alim takoki ora. Masyhur. Jadi orang cerita, perang Siffin ini Abdul bin Mas'ud itu bela ahli. Jadi ahli hadis. Iya, oh gede urip pernah. Guyonan-guyonan itu perang Siffin tahun sekian. Zaman itu Abdul bin Mas'ud itu kabundut. Lah nek melok perang Siffin berarti dene tani meneh. Orang ahli hadis kan ngerti tanggal-tanggal ini, ngerti napa? Tanggal-tanggal. Sehingga ahli hadis itu tahu betul kalau ada rawi kok kualik. Itu tahu betul.
Makanya ahli hadis itu nggak mungkin nyon saya misalnya orang Syiah bilang, kalau orang Syiah kalau provokasi kan gini, kok iso Abu Bakar jadi penggantinya Nabi? Nabi itu dia putu, kok iso keliyo? Wong ono putune kok keliyo misalnya, wong ono putune kok, yaitu Sayyid Hasan Husain kan putune Kanjeng Nabi, wong ono putune kok keliyo. Nah ahli hadis cara berpikir sederhana. Sayyidah Fatimah itu nikah itu tahun ketiga Hijriah, pas Nabi Sugeng itu Sayyid Hasan Husain itu cek umur 7 tahun, 6 tahun. Nabi sholatnya cek ditumpahi be Sayyid Hasan Husain. Bahkan masih udah kena apa uyai bayi lanang mau disirati dong. Mereka wong roh kabeh pas Sayyid Hasan nguyuh ning pangkuane Kanjeng Nabi, ya torok-tor iku menjadi cilik. Nah saya umur segitu mungkin enggak jadi pengganti Rasulullah dalam hukum Islam, ngijek sopi. Paham ya? Nah tapi nak kowe wong khusuk lunak-lunak mesti kandhani. Bener usia, jajal mbah ono putu kok keliyo. Kowe ikhlas mbah nek ono putu kok wong keliyo. Ora ikhlas wong ono putune je keliyo. Kan gak mikir ngono Mas. Paham? Terus berhubung dekne khusuk, ngandani wong, ngandel meneh kan wong khusuk. Ngono maksud. Paham? Tapi nek ora khusuk kan ora wong ngandel. Mulane saranku, kan ora pati ngalim cukup khusuk nemen-nemen. Kuwatirku nek omong kamu sing keliru ku tidak. Kalau kasusnya Dimas Kanjeng itu, umpama dekne preman, gak iso gak ngumpul duit sebanyak itu. Jawab, tidak bisa. Biar gara-gara berkedok khusuk. Tapi ojo kotor kowe ra khusuk, ojo seneng kok nantang perkara. Mesti ojo fatwa, kalau tidak khusuk jangan. Wah, itu ahli sunnah ya, Abu Bakar Umar. Kok ahli sunnah tetap menghormati ahlul. Enggak ada ceritanya ahli sunnah benci ahli, pasti menghormati ahli. Kita pasti meyakini khamisul khulafa itu ya Sayyid Hasan. Saya sangat berhormat. Kulon juga ada tek-tek pidato dari Sayyid Hasan karena saya pengagum beliau. Cuma nak pasiku kok mengganti siapa? Rasulullah itu secara umur buatan karena masih kecil sekali. Pun kalau terus ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Bagi wong sing ya wis akhire Musa sinten Firaun tak balane krasa nak pangeran itu. Apa? Boten Firaun, mergo nak pangerane Firaun terlambat datang, mergo babae berarti tanpa pangeran itu jenenge cerdas, rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Ya sama seperti Nabi Ibrahim. Pangeranmu sapa jare Namrud? Pangeranku sing uripno sing matekno. Jare Namrud mek penjara loro, sisi tok ditekep, sisi tok dibarno. Lho aku mateni yo iso ge. Uripno yo iso lagi cek urip. Ya kan kowe ra iso nerangno wong sableng, ini ndak menghidupi ngembarno kan gak iso wong sableng ngono kok. Akhirnya enggak ganti debat ae, ganti pasal. Pangeranku sing jalan srengenge dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, sekali-kali ke barat ke timur. Kan gak iso fabuhital ladzi. Jadi debat itu gak usah kowe ngomong tahqiq-tahqiqan, tapi yang penting ku nak kira-kira mandi yo genti ojo kok. Ndak seperti itu maksud saya piye wong sableng kok maksud-maksudan. Pokoknya genti alat debat ngono ae. Kayak Nabi Musa tadi ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi kan Firaun enggak mau kalah. Karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti. Kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu, nenek moyang kamu. Wah semuanya itu orang mesti mikir kalau Fir'aun Tuhan berarti nggak ada generasi sebelum Fir'aun. Lagi kalau Fir'aun Tuhan harusnya kan nggak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Fir'aun karena semua makhluk menunggu adanya tuh. Nah Tuhannya wis terlambat gini. Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Ya, itu akhirnya hadirin sadar kalau Fir'aun itu tidak Tuhan. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Fir'aun. Itu disebut wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumun apa? Nah, ini orang-orang akhirnya mengkhianati siapa? Fir'aun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Disebut wajah rajulun min aqsal madinati napa? Yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus inni laka minan nasih. Jadi apa? Berdebat karena dia sudah apa? Iman, makanya ketika ada rapat membunuh Musa, orang-orang yang ikut rapat tadi pagi
sudah membocorkan ke siapa? Musa. Barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul ilm. Dan itu yang ada di Quran. Tapi wong Islam itu rata-rata seneng sing rontok, sing seru. Sehingga sing diceritakno menangi Musa itu pas adu gede. Ya. Iku sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un yo ana Qur'ane, tapi sakjane iku tanpa iku pun wis. Tapi berhubung Allah pirsa sebagian umatku senengnya seru-seruan. Akhirnya dituruti juga sing model seru-seruan. Tapi ajane ahlul ilmu gak butuh itu, paham napa? Gak butuh seru. Seru niku. Mergo wis bener.